Hai, halo, happy souls, kembali lagi di Tarotin bersama dengan An. Oke, hari ini An ada lampu-lampu kerlap-kerlip gini ya, jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba lampunya berkerjap-kerjap. Lagi pengen aja, soalnya kenapa? Karena hari ini temanya tentang love. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama happy souls semua ya. Jadi, tema hari ini adalah what is your next love and relationship? Ya, apakah cinta dan hubungan kamu berikutnya? Nah, dengan siapa, orangnya seperti apa, kita akan coba lihat di reading ini ya. Dan reading kali ini An sudah punya 3 kartu ya yang berbeda. Di sini diwakili oleh Jade. Oke, ini ada Jade dengan angka 27. Mungkin kamu suka dengan angkanya atau suka dengan warnanya atau bentuk batunya, gambarnya ya. Nah, itu sudah mulai berkerjap-kerjap tuh lampunya. Kemudian yang kedua ada Raw Morganite. Raw Morganite atau 46. Nomor 46. Lalu yang ketiga ada Malachite. Mungkin kamu yang tahu batu ya, juga mungkin suka sama batu Malachite, bisa pilih di nomor 3. Angkanya 34. Oke. Ini untuk pilihan file kamu. Dan di sini kamu udah lihat dong, ada charm, kemudian ada pendulum juga. Ketemu lagi sama pendulumnya nih. Di atasnya sudah ada 3 botol, dimana 3 botol ini tidak mewakili file ya. Jadi ini adalah tier pertama, yaitu file yang kamu pilih untuk bacaan reading kamu. Kemudian untuk botol ini yang isinya batu, ya, isinya batu. Ini ada dalamnya ada pesannya sendiri. Yang pertama, new love. Oke. Kemudian ada wait for me-nya di dalam. Me. Please, wait for me please. Oke. Lalu it's up to you. Oke, it's up to you. Ada batunya semua di dalamnya. Nah, ini adalah yang bisa kamu pilih untuk melihat kira-kira pertanyaan kamu nanti. Aku berikan 2 pertanyaan. Nanti akan dijawab oleh pendulum seperti apa. Kemudian charm kamu aku akan ambil ya. Jadi masing-masing nanti akan berbeda-beda. Lalu yang baru adalah inisial. Jadi aku punya inisial di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira yang akan aku tarik untuk melihat inisial dari possible love atau relationship kamu. Oke. Nah, itu aja yang mungkin perlu diketahui. Jadi silakan pilih file ya. Pilih file 1, 2, atau 3. Lalu pilih botol yang mana? New love. Kemudian wait for me please. Atau it's up to you. Oke. Sampai ketemu di pilihan kamu. Bye bye. Halo, file 1. Oke, kamu yang pilih Jade. Warnanya keren banget ya. Ini batunya sebenarnya kecil, dan esensi dari meaningnya sendiri untuk Jade dengan angka 27 ini ya, di dalam oracle, namanya Crystal Spirit Oracle, itu dia adalah treasures within. Jadi kayak ada sesuatu di dalam setiap orang itu yang merupakan harta karun. Di dalam kamu pun ada harta karun pastinya. Jadi setiap orang itu punya harta karun di dalam dirinya sendiri. Kemudian ada consciousness atau kesadaran bahwa kita itu semua diberikan kekayaan. Jadi kita semua itu abundant sebenarnya gitu. Jadi kamu hanya harus menggali lebih dalam lagi gitu untuk abundance itu, dan mengenali betul bahwa kamu itu more than enough. Kamu itu benar-benar seseorang yang sudah diberkati gitu ya,
dengan segala sesuatu kebaikan kamu, dengan segala sesuatu hal-hal yang positif dari diri kamu sendiri. Oke, kamu yang pilih Jade berarti kamu mencintai diri kamu sendiri nih. Atau kamu harus belajar untuk lebih mencintai diri kamu. Oke? Nah, untuk readingnya aku ambil dari Cloister Tarot atau Monastery Tarot ya. 4 kartu. Taruh sini ya. Kamu dapat apa nih? Oke, Two of Wands, Two of Staves atau Two of Wands. Nice. Kemudian Page of Vessels atau Page of Cups. Lalu wah, page lagi nih, Page of Staves atau Page of Wands. Ya, lalu yang terakhir, oh nice, Ace of Swords. Oke. Pertama Two of Staves. Ini aku lihat bahwa kamu emang merasakan bahwa kamu tuh mungkin saat ini belum komplit gitu ya. Tapi next relationship ini akan membuat kamu feeling komplit gitu. Jadi kamu merasa bahwa kamu punya sesuatu yang sukses di dalam hidup kamu, tapi kalau nggak ada pasangan tuh kayaknya apa ya, garing gitu kali ya. Jadi emang kamu tuh butuh seseorang pendamping atau seseorang untuk berkolaborasi, partner gitu ya. Dan ini adalah satu sinyal atau satu tanda bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan sesuai sama yang kamu inginkan. Ih, senangnya. Oke, karena ada Two of Wands di sini tuh kayak preparation ya untuk menghadapi sesuatu yang diharapkan gitu. Jadi mungkin kamu sudah melakukan preparation, mungkin ya nggak tahu lah ya, kamu mempercantik diri, kamu mengintrospeksi diri kamu mungkin lebih baik lagi kayak gitu-gitu deh, supaya kamu juga menarik orang-orang yang positif ke hidup kamu. Dan ini bagus karena pada saat kamu membuat diri kamu menjadi lebih positif, pasti yang kamu tarik energinya juga akan positif gitu ya. Tapi kalau yang tertarik energi negatif, kamu udah tahu dong, tinggal di bye. Oke, yang kedua ini kamu adalah Page of Vessels atau Page of Cups. Well, kamu dapat 2 page nih di sini. Aku dalam bacaan ini kayak ada 2 orang ya. Entah yang sedang kamu tertarik atau yang sedang tertarik sama kamu. Tapi sepertinya mereka tertarik sama kamu nih, karena dia kayak menawarkan cups-nya ya. Di sini ada Page of Cups tuh, menawarkan cups-nya. Cups itu kayak lebih ke perasaan, ke hatinya gitu. Jadi dia lagi menawarkan perasaannya kepada kamu, menawarkan hatinya kepada kamu gitu ya, untuk diterima. Dan page itu biasanya younger gitu, younger people, yang mungkin dia slightly lebih muda daripada kamu. Bisa aja kamu kan juga masih muda dong ya gitu, dan dia kayak lebih muda lagi dikit lah, nggak terlalu jauh, dan orangnya cukup sangat setia gitu. Tapi ini memang kayak anak muda yang masih orang muda yang masih sangat penuh impulsif gitu ya, karena kan dia di cups nih, cups tuh penuh emosi gitu. Jadi penuh emosi, penuh impulsif, walaupun dia tuh orangnya cenderung rela lah ngelakuin apapun demi cinta. nggak bucin ya tapi kayak ketika dia mencintai seseorang tuh, terus kayak dia pengen melakukan yang terbaik lah buat orang yang dia sayang atau dia cintai gitu. Seneng kan ketemu orang kayak gini? Ya walaupun dia mungkin slightly lebih muda daripada kamu, tapi orangnya setia, walaupun agak bukan immature sih, bukan kurang dewasa, tapi yang namanya lebih muda tuh biasanya, apalagi cowok ya, lebih muda daripada cewek. Sementara cewek aja yang umurnya sama biasanya lebih dewasa lah daripada cowok gitu kan. Sementara ini cowoknya lebih muda. Nah, mungkin dia akan banyak bukan dibimbing sih, bukan berarti kamu jadi kayak kakaknya atau gimana, enggak. Tapi kayak banyak dibilangin aja pada saat dia lagi emosional atau lagi impulsif gitu. Dan tapi orangnya juga cukup inisiatif dan juga intuitif gitu ya.
intuitif, kemudian juga empati, dia punya empati yang baik, dan cukup imajinatif, dan mungkin dia seninya agak lumayan baik lah, lebih tinggi daripada yang lain lah, mungkin yang pernah kamu taksir atau yang pernah menaksir kamu. Oke, ini yang satu lagi yang suka sama kamu nih, mungkin yang lagi deketin kamu juga, sama nih, younger juga. Kamu kamu kayaknya dilirik sama brownies nih, berondong-berondong manis. Oke, Page of Wands di sini orangnya lebih kayak yang energik gitu, lebih energik. Kalau punya sesuatu yang dia inginkan tuh kayaknya dia pengen terus mendapatkan gitu. Jadi mungkin dia akan lebih gencar untuk deketin kamu, gencar untuk ngajak kamu keluar gitu ya. Nah, ini orangnya juga kayak sebenarnya orangnya nggak semuanya sih positif ya, aku lihat nggak ada yang negatif, karena dia suka bekerja. Tapi kayak karena dia page ya, jadi kayak dia tuh bekerja karena mungkin dia masih muda, terus kayak produktif gitu, dan usia produktif, jadi kayak dia tuh bekerja keras gitu. Orangnya suka bekerja keras, dan dia suka menginspirasi orang juga, penuh kebebasan orangnya ya. Page of Wands itu kan dia fire gitu, elemennya api. Dia bisa saja Sagittarius ya, mungkin dia adalah, karena kalau fire atau elemen api itu biasanya yang punya tuh Sagittarius, Leo, Aries gitu. Dia melambangkan Sagittarius, Leo, Aries. Kalau ini Cups biasanya untuk yang Cups itu air ya, melambangkan air. Jadi kalau air itu Cancer, Pisces, atau Scorpio. Jadi ini Page of Wands, kemungkinan dia adalah Leo, Sagittarius, atau Aries. Dan dia orangnya happy gitu, terus kayak humoris, dan orangnya juga sangat-sangat positif gitu, karena dia bergerak dengan tujuan. Dia punya sesuatu tujuan, kemudian dia akan mengejar tujuan itu dan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan dua orang ini kemungkinan yang sedang mengejar kamu. Ini ada Ace of Swords terakhir. Ini Ace of Swords ini adalah sesuatu yang awal baru gitu. Jadi mungkin kalian memang ini adalah next love kamu gitu ya, next relationship. Jadi kayak awal komunikasi baru, awal sesuatu yang menjanjikan lah gitu, menjanjikan menjadi sebuah hal yang kamu inginkan, sesuatu yang mungkin kamu harapkan ya terjadi sama kamu gitu ya. Karena di sini Ace of Swords itu mengandung kayak sesuatu yang kemenangan gitu, victory gitu, kayak ada victory di sini. Dan ini kayak awal komunikasi yang akan menuju ke arah yang lebih dalam lagi. Kok aku happy sih bacanya? Kayaknya ini sesuatu yang baru gitu, kayak new love gitu ya. Memang kayak seseorang, dua orang lah, ini aku lebih lihatnya dua orang sih yang akan mendekati kamu, dan mereka semua punya hal yang positif untuk dibawa gitu ya, dan untuk ditawarkan. Jadi don't worry, aku lihat di sini nggak ada yang negatif, dan kelihatannya juga kamu juga akan menerimanya dengan baik gitu ya, dengan ya berkomunikasi dengan baik, kemudian juga memberikan respon yang cukup positif gitu. Karena kemungkinan akan ada banyak obrolan atau komunikasi yang dalam. Kemudian juga ini kan swords itu melambangkan kayak udara gitu ya, dan udara itu kebanyakan tentang sesuatu yang intelektual gitu, sesuatu yang heroik, pokoknya sesuatu hal yang penuh lah. Jadi mungkin pada saat kamu ketemu sama mereka, kamu akan melihat sisi-sisi positif mereka seperti apa, kayak gitu ya. Dan kamu akan merasa, okay, it's nice, it's good gitu kan, kalau misalnya memang dua orang ini akan mendekati kamu dan akan menjadi seseorang yang spesial untuk kamu. Oke? Nah, kemudian kalau dari tarotnya ya, sementara dari oracle-nya ini aku ambil dari Romance Angel Oracle. Kamu dapat apa? Kita lihat. Wow, get to know each other. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Wow, match banget nih. Getting to know each other. Ini kalian kayak
akan banyak berkomunikasi ya, kembali lagi ke sini. Kalian akan banyak berkomunikasi, kalian akan mencoba untuk menemukan kesamaan, kemudian kayak hal-hal positif apa sih yang dia punya dan sama-sama gue, kayak gitu-gitu deh. Jadi terus kayak ada sesuatu komunikasi yang jujur di antara kalian berdua. Lalu ya mungkin kalian akan sering ketemu, ngobrol gitu ya, untuk nguatin atau untuk membangun bonding di antara kalian berdua gitu. Jadi mungkin kamu akan memilih di antara dua orang yang akan mendekati kamu, atau mungkin yang sedang kamu taksir ya, dan kamu akan kayak mengenal dulu nih orangnya kayak gimana sih, pribadinya kayak gimana sih, getting to know each other. Terus baru kamu lihat, oh kayaknya gue lebih tertarik sama yang A deh, atau gue tertarik sama yang B. Nah gitu tuh, itu kayak aku tuh ngelihatnya kamu akan seperti itu gitu, next love sama relationship kamu, which is good karena kamu harus mengetahui dulu dong siapa seseorang yang akan mungkin nanti menjadi next love kamu, ya kan? Oke, getting to know each other. Kemudian dari energy oracles kamu dapat wow, blossoming abundance. Wow, abundance tadi Jade juga tentang abundance loh, tapi kayak abundance consciousness gitu, kesadaran tentang kamu punya kekayaan di dalam diri kamu sendiri. Dan ini ada blossoming abundance di sini untuk kartu kamu, yang artinya ini adalah sinyal terhadap sesuatu yang akan berkembang, blossoms gitu ya. Ada sesuatu yang akan berkembang atau sedang kayak kuncup gitu ya, kayak kuncup terus mau mekar. Nah itu tuh saat ini tuh kamu akan merasakan hal itu, mungkin karena dengan tadi ya, getting to know each other, kayak ngobrol lah, kayak ketemu, hangout bareng, kayak gitu. Jadi kamu akan merasakan joyful. Jadi kamu harus embrace itu joyful kamu pada saat ketemu atau ngobrol dengan dua orang ini gitu ya. Dan itu akan membuat kamu mengerti kalau kamu tuh sebenarnya lagi diberkati sama Tuhan, sama pencipta, sama semesta ya, atau siapapun lah yang lebih tinggi dari kamu, dengan perasaan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru mekar gitu loh. Dan itu kayak coba kamu kembangkan gitu ya. Jadi be grateful and enjoy your life now. Be grateful and enjoy your love life ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya dari ini dulu, sorry. Dari ini apa? Ini apa ya? Black Moon kalau nggak salah. Nanti coba aku lihat. Oke, kamu dapat Taurus. I have nomor 14. Mungkin kamu Taurus? Kamu seorang Taurus, atau mungkin ada lagi nih. Mungkin ada juga seorang Taurus yang mendekati kamu. Walaupun di sini nggak ada Pentacles, which is kalau Taurus tuh kan dia Earth ya, atau tanah gitu, elementalnya dipunyai oleh Taurus. Atau mungkin kamu juga seorang Taurus. Jadi kamu akan memulai sesuatu yang akan menjadi keindahan lah di dalam diri kamu atau di dalam hidup kamu ya saat ini. Karena Taurus tuh sifatnya down to earth gitu, terus kayak tapi dia punya mata yang jeli terhadap sesuatu yang menarik atau sesuatu yang luxurious gitu kan, ke sesuatu yang berharga gitu. Dan dia orangnya praktis, terus sangat apa, kayak menginjak bumi gitu loh, kayak realistis gitu, orangnya realistis tapi juga dia spiritual, dan dia kayak punya banyak mimpi yang ingin diwujudkan. Tapi bukan cuma mimpi doang kalau Taurus, karena dia orangnya menjejak bumi ya, realistis. Jadi kayak kalau gue punya mimpi A, itu gue harus ngapain, nah kayak gitu. Dan ini akan terjadi sama entah mungkin kamu yang Taurus, atau ada seseorang lain yang akan mendekati kamu dan dia adalah seorang Taurus gitu. Tapi dia adalah seseorang yang juga spiritual ya, dan agak kompetitif nih. Kalau misalnya memang dia ngejar atau targeting kamu gitu ya, mungkin dia akan sangat kompetitif dengan dua orang di arah sana. Lalu tapi dia adalah orang yang penuh dengan cinta gitu, karena dia sebenarnya dibentuk dengan love sih gitu. Jadi kayak dia senang sesuatu yang indah, dia senang sesuatu yang solid gitu ya. Kemudian untuk yang oracle ini nih, moonologi yang tadi, kamu dapat a win-win outcome is forecast, full moon in Libra.
A win-win outcome is forecast. Nah, si balance Libra. Libra tuh Oktober ya? Wow, berarti soon kamu akan ketemu atau kamu sudah mengalami atau akan mengalami ini dengan pokoknya bentar lagi deh gitu ketemu sama seseorang. Well, ini juga judulnya Your Next Love and Relationship ya. Jadi kemungkinan sebentar lagi. Dan win-win win-win outcome ya. Dan win-win outcome is a forecast. Ini kayak sinyal untuk partnership gitu. Jadi bener-bener ini cocok banget. Aku juga baru buka dan ini kayak cocok banget sama bacaan kamu. Kayak sinyal suatu partnership yang baru gitu ya. Kayak kamu mulai awal falling in love gitu. Terus kayak start a new relationship gitu. Kayak ada sesuatu yang baru. Kalaupun tidak baru, mungkin kamu akan meninggalkan komitmen kamu yang lama dan akan menemukan cinta kamu yang baru. Karena di sini kan kita lagi membaca cinta dan relationship kamu yang baru, oke? Jadi kamu akan ketemu sama seseorang dengan kayak spirit baru atau cinta yang baru, sehingga kamu akan kembali fall in love dan mungkin akan mengembangkan cinta itu jadi semakin dalam, oke? Terus kemudian ini juga melihat dari balancingnya ya. Ini kayak kamu juga harus balancing antara apa yang kamu inginkan dengan keadaan atau orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi mungkin akan ada take and give gitu pada saat kamu berada di dalam satu relationship gitu ya. Mungkin akan ada take and give di sana, dan itu yang mungkin kamu akan belajar dari sebuah hubungan. Oke? Ini adalah bacaan kamu untuk your next love and relationship ya. Nanti kita ketemu di botol yang sudah kamu pilih untuk lihat jawaban pendulum, charm, dan inisial. Siapakah dia? Oke. Bye-bye. Sampai ketemu di botolnya ya. Halo. Oke, untuk kamu yang pilih pile 2 dengan raw morganite. Raw morganite ini adalah batu yang artinya esensi tentang sensitivity. Kamu yang pilih ini kayaknya sensitif nih orangnya. Terus juga gentle gitu ya. Lalu empathy, kamu punya compassion, dan ini adalah the gift of kayak vulnerability gitu, kayak sesuatu yang fragile gitu ya. Karena memang di sini kan ada sensitivity-nya tadi ya, dan mungkin memang kamu adalah orang yang mungkin terlihat tough di luar tapi sebenarnya sensitif di dalamnya. Oke, karena kamu punya empati yang besar juga ya, dan mungkin kamu adalah seseorang yang agak keras sama diri kamu sendiri. Jadi kamu butuh belajar untuk mencoba untuk kalau ada sesuatu masalah, cobalah untuk memaafkan diri sendiri, kayak self forgiveness gitu deh. Oke, ya ini aku lihat dari raw morganite ya, esensi dari artinya sendiri. Oke, ya mulai ke bacaan kamu. What is your next love and relationship? Di sini aku draw 4 kartu dari Cloister of Tarot atau Monastery Tarot ya. Kamu dapat Knight of Staves atau Knight of Wands. Oke. Kemudian Queen of Staves, Queen of Wands. Oke. Lalu ada Six of Pentacles. Kemudian ada Three of Staves atau Three of Wands. Oke. Terlihat dari sini kalau ada seseorang nih atau 2 orang nih ya, antara 1 orang atau 2 orang sih, yang sedang mendekati kamu atau kamu taksir atau sebaliknya. Jadi ini adalah seseorang, kalau dari Knight of Staves ini adalah seseorang yang young ya, maksudnya yang berjiwa muda gitu. Kemudian dia juga orang yang cepat berubah karena dia naik, jadi banyak perubahan, banyak movement ya dengan dirinya. Karena dia banyak movement berarti dia energik, jadi dia sangat energik, dia fiery banget. Karena dia Staves itu Wands adalah fire elemennya.
Kemudian dia juga sangat-sangat antusias terhadap sesuatu, misalnya dia punya sesuatu yang dia inginkan gitu ya, dan dia sangat antusias. Kemudian juga adventurous juga, senang berpetualang. Ini sebenarnya cocok nih, sama-sama Staves, sama-sama Wands gitu ya. Kemudian juga sangat-sangat punya opini yang kuat terhadap sesuatu. Jadi kalau dia punya opini, dia akan mempertahankan opininya itu. Nggak keras kepala sih, tapi mungkin karena dia banyak berjumpa atau bertemu dengan orang gitu ya, jadi dia banyak hal yang dia ketahui gitu. Oke, sementara di sini ada Queen of Staves. Queen of Staves atau Queen of Wands ini juga bisa mewakili kamu ya, atau viewers yang sedang nonton ini, entah kamu laki atau atau wanita. Queen of Staves gitu ya. Queen of Wands ini adalah seseorang yang sangat-sangat sukses sebenarnya ya. Dia punya kesuksesan, entah itu di material, entah itu di keluarganya, dia dicintai keluarganya gitu. Kemudian ini juga sama, fire-nya elemennya adalah fire, fire-nya elemen. Jadi ya elemennya api nih, sama nih antara Sagittarius, Leo atau Aries gitu ya. Di sini aku lihatnya. Dan dia adalah seseorang yang juga generous gitu, dan mungkin karena kebaikannya gitu ya. Karena kebaikannya orang jadi sayang dan senang bersama dengan dia karena energinya positif gitu. Ini dua orang ini energinya positif karena energinya adalah energi untuk perubahan nih. Orang-orang yang sangat-sangat tahu apa yang dia inginkan, kemudian dia mencoba untuk meraihnya lah, untuk mendapatkannya gitu. Dan ini juga seseorang yang kalau dia wanita ya, atau ini kamu ya, dia adalah seorang yang anggun gitu. Tapi kalau kamu atau siapapun lah ini ya, entah cewek entah cowok gitu ya, dia punya tingkat kesabaran yang lumayan tinggi. Tapi kalau udah bermasalah sama orang yang dia cintai lah, entah keluarganya entah apa, jangan salah, dia bisa sangat jadi garang. Jadi kayak mama bear atau papa bear gitu ya. Nah, ini adalah orang yang kurang lebih seperti itu. Dia juga punya banyak empati ya, dan dia juga punya sesuatu yang kesuksesan tentang keuangan, tentang hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pertemanan. Pokoknya dia adalah orang yang disayangi. Kemudian ada Six of Pentacles. Di sini Six of Pentacles adalah seseorang atau keadaan dimana ini senang berbagi gitu. Jadi akan ada mungkin nih pada saat kalian bertemu, kamu ngobrol, kamu ya bertukar pengalaman lah apa, terus kayak ada sesuatu yang kalian bagi dan itu sangat meaningful gitu, dan kalian memang sangat suka berbagi gitu satu sama lain. Dan kemungkinan juga mungkin kamu bertemu di salah satu event charity, mungkin ada sesuatu event yang mungkin dibentuk oleh salah satu komunitas tertentu, terus kamu ikut jadi volunteer lalu ketemu di sana, karena ini kayak ada sesuatu yang berhubungan sama generosity charity gitu. Dan ini membuat kayaknya nih mungkin kamu akan ketemu di komunitas ini, atau kamu mungkin terlibat dalam komunitas ini dan bisa bersama dengan si dia yang kamu mungkin sedang dekati, atau si dia yang mungkin sedang naksir kamu. Oke. Kemudian ada Three of Wands. Three of Wands di sini, Three of Staves ini semuanya Wands ya. Oh, kecuali ini Pentacles. Jadi kemungkinannya ini kuat sekali antara Leo, Aries atau Sagittarius ya. Karena elemennya api. Nah, di sini ada seseorang yang melihat ke lautan lepas gitu. Ini dia sedang menunggu kapal, tuh kan, sedang menunggu kapal berlayar yang menuju ke arah dia. Jadi kayak ini sesuatu hal yang akan didapatkan. Jadi sesuatu hal yang akan berhasil di achieve gitu ya. Nah, Three of Wands ini juga membicarakan tentang kolaborasi. Jadi kayak ada suatu hubungan yang berjalan dengan baik, penyatuan entah penyatuan emosi, penyatuan bakat, penyatuan sama-sama kayak mutual interest gitu ya. Jadi kayak kamu punya interest yang sama di bidang apa,
dan itu kayak nyambung aja gitu. Ketika kamu ketemu sama dia tuh kayak semuanya ih kok nyambung ya, kok pas ya gitu. Next love and relationship kamu nih kayaknya bakalan klop gitu, kayak bakal cocok gitu. Jadi kayak kamu tuh udah tertarik sama dia, terus ketika ngobrol sama dia nyambung, terus kayaknya klop aja gitu sama dia. Walaupun mungkin ini juga menyatakan kayak kamu tuh kayak ada long distance di sini, mungkin ada long distance relationship yang mungkin lagi kamu jalani atau yang sedang kamu alami saat ini ya, ketika kamu mungkin ketemu sama seseorang yang mungkin jauh gitu ya, entah di luar kota atau di luar negeri, tapi ini kayak ada sense of long distance juga, jadi ada jarak yang jauh. Oke. Tapi jangan khawatir dengan segala hard work kamu nih. Misalnya kamu memang long distance ya, tapi kalian bisa saling berbagi, bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jangan khawatir karena ini juga adalah kartu optimisme gitu. Jadi tenang aja, masa depan akan terlihat cerah kok. Jadi jalanin aja sesuai seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan mikirin, aduh tapi dia jauh, gimana ya nanti, ini lagi pandemi, lalala. Jangan kejauhan. Yang penting kamu ikuti perasaan kamu, ikuti rasa hati kamu seperti apa. Nah, kamu nanti akan menemukan jalannya dan dia juga pasti akan menemukan jalannya. Tenang aja, cinta itu pasti ada jalannya kok kalau emang buat kamu. Oke, wow. Aku udah balik aja. Dari Romance Angels, kamu dapat very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke. Very soon. Tenang aja, sebentar lagi. Kamu akan datang cinta kamu ya, atau kamu akan berada di dalam satu relationship lagi dalam waktu yang sangat dekat atau very soon. Tapi di sini ada kata-kata clearly decide what you want so that it comes to you now. Nah, kamu juga jadi kuncinya nih. Jadi kamu juga harus tahu yang kamu mau tuh apa gitu, dan kamu kayak gimana sih ketika kamu berdoa gitu ya, terus kamu bilang aja sama Tuhan, sama sang pencipta kamu gitu, kayak bluntly aja kamu pengennya apa, dan kamu kayak straightforward gitu. Tuhan, aku mau dong pasangan yang bla 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 gitu. Terus kayak pada saat kamu ngomong kayak gitu tuh kamu kayak menarik energi untuk orang yang seperti itu yang memang kamu akan ketemu, yang akan kamu dapatkan gitu. Jadi tentukan clearly decide what you want. Seseorang yang kamu mau tuh kayak gimana, dan itu akan datang kepada kamu now. Di sini ada now loh. Karena pada saat kamu sudah memastikan atau firm gitu ya. Aduh, sorry sebentar, mic aku jatuh. Oke, ketika kamu sudah firm terhadap sesuatu yang kamu inginkan, terus kayak kamu juga sudah berapa kali berdoalah gitu, tapi kamu harus secara terbuka, dengan iman, dengan optimisme, dengan kepercayaan penuh kalau kamu akan mendapatkan orang seperti itu, kalau kamu akan mendapatkan pasangan yang seperti itu. Jadi ketika kamu mengatakan sesuatu tuh kamu harus percaya gitu, karena ketika kamu menginginkan tapi kamu gak percaya, Tuhan, pencipta atau semesta atau siapapun yang lebih tinggi daripada kamu tuh bingung, gimana sih kamu tuh pengen ini tapi kamu gak percaya kamu dapetin ini gitu. Jadi kamu harus penuh dengan iman dan kepercayaan kamu kalau kamu akan dapetin sesuatu yang memang kamu inginkan gitu katanya. Oke, nah untuk yang very soon ini juga, untuk yang kartu ini juga kamu diminta untuk terbuka bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalannya kok, tenang aja. Jadi kamu jangan terlalu banyak dipenuhi sama pikiran-pikiran negatif, lalu terus kayak, bisa gak sih emang gue dapetin yang kayak gini? Jangan ragu-ragu, tenang aja. Kamu benar-benar harus percaya diri ya, bahwa kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan ketika kamu mendoakan itu, kamu harus penuh dengan kepercayaan atau iman. Dan itu yang membuat kamu gak mengontrol segalanya. Jadi kamu jangan kontrol di dalam semua pikiran kamu tuh kayak tapi gini, tapi gitu, tapi nah jangan, lepasin aja, lepaskan itu ke semuanya, ke pencipta kamu. Kalau aku tuh memang dibuat dan diberkati sama yang maha kuasa gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku adalah segala sesuatu yang akan diberikan oleh maha kuasa. Jangan dikontrol ya. Oke, ketika kamu minta, bluntly aja, tapi dengan penuh keyakinan. Oke. Lalu energi kamu ya. Di sini energi kamu ada dari energi oracle.
The Thinking Man. Wow, ya ini sepertinya orang yang akan menjadi pasangan kamu berikutnya. Uhui, ganteng tuh, kayaknya orang barat. Nah loh, ada long distance nih. Nah mungkin juga pasangan kamu berikutnya adalah seseorang yang dari luar negeri atau luar kota gitu ya. Nah, kalau The Thinking Man di sini juga kelihatannya sih orangnya yang penuh dengan intelektual ya, dengan intelektual tinggi. Jadi kamu mungkin akan berhubungan sama dia melalui komunikasi dulu, melalui komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian kalian saling bertukar ide, bertukar pengalaman, bertukar tentang kehidupan, segala sesuatu lah. Tapi yang kayaknya tuh dia kayak penuh dengan pengalaman gitu orangnya tuh, apalagi The Thinking Man gitu ya, kayaknya penuh pengalaman. Kemudian dia pikirkan baik-baik pengalamannya dia, kemudian dia membagikan pengalamannya dia kepada orang lain yang dia sayang gitu ya. Dan ini kayak seseorang yang akan datang kepada kamu nih untuk love dan relationship kamu, atau juga seseorang yang akan membantu kamu mungkin dalam hal mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Jadi kayak sesuatu yang mungkin kamu kayak lagi pengen kamu dapatkan tuh, terus kamu bisa ngobrol atau bisa berbagi sama dia dengan baik ya, di dalam level intelektual gitu ya, ngobrol-ngobrol, dan kamu bisa belajar dari orang ini sehingga kamu semakin menghargai dan mungkin menghargai orang ini gitu ya, dan mungkin kamu akan tercipta bonding di situ. Oke, next dari Black Moon Astrology Oracle ada Cancer. Oke, Cancer, mungkin kamu Cancer ya. I feel, just feel it, never think. Maksudnya jangan pikirin, kalau masalah perasaan jangan dibawa ke pikiran ya. I feel, oke? Cancer, mungkin kamu Cancer, atau mungkin seseorang yang akan bersama dengan kamu, love dan relationship kamu berikutnya adalah seorang Cancer. Cancer itu unik sih, jadi kayak seseorang yang mungkin kamu ya, atau orang lain nanti adalah agak misterius gitu kalau Cancer tuh, dan dia kayak agak cenderung menutupi perasaannya. Kalau dia lagi kesel, padahal sebenarnya dia lagi kesel nih, tapi dia kayak baik-baik aja gitu, tapi setelah nyampe rumah nangis kayak gitu. Cancer emang kayak gitu, jadi dia memang a bit sensitif gitu ya, kayaknya agak lebih sensitif lah gitu sebenarnya, karena pada dasarnya dia hatinya lembut, tapi dia juga bisa harsh gitu ya, bisa keras gitu orangnya. Kalau hatinya sudah kayak terluka gitu, dia akan keras orangnya, tapi dia juga gigih dan cenderung sangat mampu dan capable untuk mengatasi semua permasalahannya dia, walaupun agak suka kontrol. Ini tadi nih yang tadi aku bilang ya, mungkin ini kamu agak suka mengontrol sesuatu atau keadaan tertentu gitu ya, ngatur gitu ya istilahnya kalau kasarnya. Tapi dia kuat sih, Cancer itu orang yang kuat dan dia sangat sayang sama keluarga. Jadi kalau kamu punya kakak Cancer, dia sayang banget sama kamu, udah pasti karena kakak gue Cancer. Oke. Dan dia adalah seseorang yang sangat-sangat bisa diandalkan. Jadi dia adalah orang yang sangat bisa diandalkan karena satu, dia kuat, kemudian dia gigih, dan dia sangat sayang dengan orang-orang di sekitarnya. Circle family-nya itu kuat gitu. Jadi kalau misalnya dia punya keluarga gitu ya, pada saat dia punya keluarga, dia akan mencoba untuk bonding dari keluarganya tuh supaya kuat gitu. Mungkin ini kamu ya, jadi ya kamu akan merasakan juga ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin nanti bertemu dengan kamu ya, itu akan bondingnya juga kuat. Oke, amin. Lalu yang terakhir dari Moonology Oracle, dia bilang your hard work is paying off. Wow, oke, new moon in Capricorn. Your hard work is paying off. Nah, kamu sedang mengerjakan apa ini? Kalau karena masalah tentang love and relationship, jadi ketika ngomongin tentang love and relationship, kamu akan dibayar. Paying off, jadi doa-doa kamu akan terkabul, amin 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 amin.
semoga yang datang sama kamu, relationship dan love-nya adalah yang kamu benar-benar harapkan ya. Jadi your hard work paying off tuh benar-benar terasa gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang menyatakan kalau pada saat ini tuh ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bisa kayak kamu harus ambisius untuk mendapatkannya. Jadi ambisius secara apa? Secara feeling ya, bukan kayak kamu bekerja keras terus kayak kayak jadi agresif atau gimana gitu, jangan. Jadi kayak dalam feeling tuh kamu benar-benar punya iman yang kuat, punya keteguhan, punya kepercayaan karena kalau kamu akan mendapatkan ini gitu ya. Tapi kepercayaan yang positif ya, bukan kepercayaan yang gue bakal dapet ini, kalau gue nggak dapet ini gue begini, waduh jadi negatif gitu, jangan ya. Kepercayaannya tetap dalam taraf yang positif, oke? So, jadi tolong jangan terlalu mengontrol keadaan, situasi atau apapun ya. Terlebih jangan mengontrol pikiran kamu, lepasin aja, just feel, lepasin aja dan hard work kamu akan make your dream comes true, oke? Baik, ini adalah bacaan kamu untuk file 2. Nanti kita akan ketemu di pertanyaan kamu ya, yang akan dijawab oleh pendulum dan charm. Lalu ada inisial, siapakah yang akan menjadi love dan relationship kamu berikutnya. Oke, see you. Halo, oke, ini adalah file 3 untuk kamu yang pilih batu malachite atau nomor 34. Oke, batu malachite ini punya arti atau essential meaningnya tuh clarity, sebuah kejelasan terhadap pikiran kamu, thought ya, kemudian perasaan kamu, dan ini biasanya dipakai untuk memperjelas intelektualitas, kemudian mengintegrasikan antara pikiran dan intuisi kamu gitu. Jadi mungkin orang yang memilih file 3 ini orang-orang yang punya intuisi yang baik dan dia senang bermain dengan pikiran, dengan thoughts-nya ya, bermain dengan pikiran. Kemudian orang-orang yang membutuhkan kejelasan tentang sesuatu gitu, malachite. Oke, ya ini mungkin kamu ya. Oke, aku taruh sini. Kemudian untuk bacaannya sendiri aku ambil dari tarot yang bunder ya, aku suka ini adalah Cloister of Tarot atau Monastery Tarot ya. Aku draw 4 kartu dan kamu dapat The Chariot. Oke, nice. The Hierophant. Queen of Vessels atau Queen of Cup, lalu Ten of Pentacles. Yang terakhir keren banget, Ten of Pentacles. Langsung tuh. Oke. What is your next love and relationship? Di sini kamu ada Chariot. Kayaknya nih memang kamu juga sudah kayak punya sesuatu yang kamu ingin raih, kamu ingin dapatkan, kamu ingin kejar gitu ya, atau mungkin seseorang, karena ini tentang love dan relationship, jadi mungkin kamu mengejar sesuatu yaitu relationship dan seseorang yang kamu sudah targeting nih. Dan kemungkinannya ini adalah seseorang yang kamu sudah incer atau kamu sudah naksir sejak lama, atau bisa jadi ini juga adalah kebalikannya, dia yang naksir kamu juga udah lama gitu, dan dia kayak punya keinginan untuk berkolaborasi sama kamu dalam hal percintaan, which is kalau memang jadian gitu ya. Nah itu kayak dia punya movement atau dia akan mempunyai pergerakan untuk manuver untuk mendekati kamu. Dimana di sini kayak seseorang yang akan mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi adalah nanti kamu misalnya akan berkomunikasi atau ada seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu. Nah ini kemungkinannya orang yang suka sama kamu nih, kemungkinannya orang yang akan mendekati kamu nih, your next love and relationship nih orang ini. Dan dia seperti, kalau di tarot itu yang
aku sebenarnya nggak terlalu, tapi ini akan kayak satu apa ya, kayak gambaran aja sih buat kamu, karena ini sign-nya bisa apa aja ya. Tapi kalau di tarot yang dikaitkan dengan astrologi, the chariot itu biasanya Cancer gitu ya. Jadi mungkin kamu akan ketemu sama seorang Cancer ya, yang punya keinginan untuk mendekati kamu, dan dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu pertama kali ya, untuk menjalin komunikasi dua arah, dan dia penuh motivasi nih untuk mendekati kamu. Dan kemungkinannya ini adalah seseorang yang kamu kenal gitu ya, kamu kenal entah mungkin di pekerjaan atau mungkin di lingkaran pertemanan kamu gitu. Dan kamu juga mungkin setidaknya pernah berkomunikasi lah dengan dia gitu. Jadi dia mencoba untuk berkomunikasi dengan lebih intens sama kamu gitu. Sementara The Hierophant di sini adalah seseorang yang mungkin sangat tradisional gitu ya. Jadi ini kemungkinannya kamu akan ada dua orang. Ini kayaknya dari 1, 2 sampai 3 ya. Pile-nya ini semua ada 2 orang nih kayaknya nih. Entah yang lagi naksir kamu atau yang lagi kamu taksir gitu kan. Nah, ini seseorang yang kayaknya lebih konservatif, lebih tradisional gitu ya, yang akan mendekati kamu, dan kayaknya dia agamanya kuat gitu. Karena The Hierophant tuh ngomongin tentang hal-hal yang sangat tradisional dan sangat berhubungan sama sesuatu yang religius gitu. Kemungkinan adalah seseorang yang punya kekuatan agama yang cukup kuat gitu ya, atau keluarganya juga cukup kuat agamanya, imannya gitu. Kemudian dia juga punya rasa apa ya, kayak kebijaksanaan lah gitu. Kayak orangnya tuh segala sesuatu tuh kayak dilihat dari hal yang positif, kemudian secara bijak dia harus ngapain gitu. Kayak orang-orang yang lebih, mungkin dia akan lebih slightly lebih older dari yang chariot ini. Kalau ini chariot kayak lebih penuh ambisi gitu ya, kalau ini kayak lebih tenang gitu. Nah ini kemungkinan adalah 2 orang yang akan mendekati kamu nih. Terus setelah itu ada Queen of Vessels. Oh ya, The Hierophant kalau dikaitkan dengan astrologi itu Taurus ya. Jadi kemungkinan kamu akan didekati oleh Cancer atau juga ada Taurus gitu ya. Terus ini ada Queen of Vessels atau Queen of Cups. Ini entah gendernya ya, nggak harus laki-laki atau cewek. Sorry. Nah ini mungkin kamu ya, mewakili kamu. Jadi adalah seseorang yang ya, kamu adalah seseorang yang cukup intuisinya bagus gitu, instingnya bagus. Jadi kamu kalau mau memilih antara 2 orang ini, pasti kamu tahu nih yang paling oke atau yang paling cocok buat gue yang mana gitu. Dan secara emosi juga sudah dewasa gitu ya. Jadi kayak orang yang punya orang, dan karena dia Queen of Cups gitu ya, orangnya tuh senang merawat orang lain gitu. Kadang malah dirinya sendiri kadang suka nggak kepikiran gitu. Jadi kebanyakan mikirin orang lain, karena dia punya insting dan simpati sama orang gitu. Terus penuh kasih sayang, ramah juga, lalu protektif sama orang-orang yang dia sayang gitu ya. Ini bisa mungkin kamu, atau mungkin orang ketiga. Kamu banyak ditaksir orang nih. Tapi ini kayaknya lebih ke arah kamu, dan mungkin kamu adalah, karena dia Queen of Cups, dia Cups itu air ya, water atau air maksud saya. Jadi air karena emosi kan, kayaknya emosi itu kayak ngalir gitu, makanya dilambangkan dengan air. Dan air itu biasanya dilambangkan atau dikaitkan secara astrologi dengan Cancer. Kembali lagi ke sini ada Cancer ya kan, kemudian Pisces atau Scorpio gitu. Lalu kartu yang keempat ini yang ajaib banget, tiba-tiba Ten of Pentacles loh. Wow, Ten of Pentacles itu ngomongin tentang stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan, you name it lah, pokoknya segala hal yang positif, yang bagus pokoknya. Dan bisa juga ini menggambarkan tentang seseorang yang punya kekayaan, secara, lihat aja tuh Pentaclesnya banyak banget, ada 10 ya kan, secara material ya, dan juga spiritual. Atau bisa jadi dia adalah ini nih, karena spiritualnya nyambung sama yang ini. Tapi ini semua nih gambaran dari your next love and relationship ini menuju pada kebaikan yang pasti. Karena Ten of Pentacles ini adalah terakhir nih, ujungnya nih, Ten of Pentacles.
yang tadi aku bilang, dimana kesejahteraan lah gitu ya, kebahagiaan. Jadi kayak seseorang yang mungkin mudah-mudahan akan berujung pada pernikahan. Amin, 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 amin. Seseorang yang nanti pada saat ini ya, atau next love sama relationship kamu ini akan berujung pada pernikahan. Amin. Semoga mudah-mudahan benar-benar cocok ya untuk next love dan relationship kamu. Dan nanti kamu akan memilih sendiri siapa kira-kira yang paling cocok untuk kamu nikahi. Karena the Ten of Pentacles dan Ten of Pentacles ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kayak the ultimate happiness lah gitu. Jadi sesuatu yang sesuatu yang final gitu, sesuatu hal tentang kehidupan keluarga, kehidupan materi, kehidupan spiritual yang sangat bahagia gitu. Wow, baik banget ini, bagus banget, positif banget. Dan kayak ketika ini terjadi tuh kayak berarti next love sama relationship kamu itu akan menuju ke sini. Amin, amin, amin ya. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah kartu oracle kamu yang aku ambil dari Romance Angels ya. Kamu dapat playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Come on, you can be playfulness ya. Jadi kamu harus fun. Jangan terlalu serius, jangan terlalu menganalisa gitu ya, jangan terlalu berpikir, jangan terlalu aduh yang mana nih antara yang di bawah fun aja, di bawah happy. Jadi ketika kamu bawa fun itu kamu kayak kembali lagi ke anak kecil gitu nih, kayak ini ya, dia ngomong allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ketika kamu bersinar, orang lain juga pasti akan ngeliat, ini orang kok bersinar banget ya gitu. Dan kayaknya ketika itu mereka jadi kayak pengen ngedeketin kamu gitu, karena kamu sparkling, shining gitu kan. Nah ini kayak kamu diingatkan lagi untuk coba, you have to be fun gitu. Kayak buka lagi hati kamu untuk fall in love gitu ya. Terus kayak entah ya kamu melakukan aktivitas yang kamu suka lah, yang kamu happy ngelakuinnya, seperti kayak hobi kamu kayak gitu, yang buat kamu dalam relationship juga ya, dalam relationship kayak misalnya apalagi dalam situasi pandemi kayak gini, kayak kita terbatas untuk kayak ketemu gitu. Nah mungkin kamu akan dituntut untuk mencoba dating kreatif gitu. Gimana ya cara dating yang kreatif, nggak harus ketemu tapi bisa fun. Nah kayak gitu, kamu diminta untuk lebih playfulness, untuk meningkatkan kayak happiness kamu, supaya kamu lebih fun, dan inner child kamu atau inner youthful kamu tuh keluar, supaya kamu lebih bersinar gitu katanya. Lalu dari energy oracle kamu dapat community. Di sini juga kamu diingatkan untuk cobalah berkomunitas. Mungkin kamu terlalu serius nih dalam bekerja, atau terlalu serius dalam apapun lah ya yang sedang kamu kejar atau sedang kamu usahakan saat ini. Dan ini kamu diminta juga untuk coba berkomunitas atau kayak bersama dengan teman-teman kamu gitu ya. Mungkin nggak bisa hangout ya sekarang ya, nggak bisa hangout ngopi-ngopi di mana gitu kan, nggak bisa ngumpul-ngumpul. Tapi berkomunitas bukan berarti nggak bisa dilakukan gitu ya. Kamu bisa berkomunitas lewat, mungkin kamu ikut komunitas apa, kemudian nanti kan bisa ketemu lewat media sosial kayak gitu, yang banyak banget sekarang, ada banyak lah, aku nggak bisa nyebutin brand di sini gitu ya. Jadi kamu bisa buat itu secara kreatif, bagaimana kamu berkomunitas. Dan ini diingatkan kembali karena ketika berkomunitas kayak playfulness kamu tuh keluar gitu, nggak sendirian gitu kan, nggak mikir, nggak analyze something kayak gitu gitu. Jadi kamu lebih happy, oke? Dan untuk kartu Black Moon astrologi kamu dapat 2 nih, pile 1 sama pile 2 cuma dapat satu. Kamu dapat Virgo, I analyze nih, kamu nih pas banget, kebanyakan analyze nih kayaknya. Kamu yang Virgo atau siapa nih yang Virgo? Oke. Kemungkinan ini kamu ya, kemungkinan kamu adalah seorang Virgo. Dan Virgo itu memang orangnya mikir gitu kan. Senang menganalisa sesuatu, senang berpikir tentang apa saja, tapi kebanyakan nih lebih ke kehidupan, ke sesuatu yang besar gitu ya, kesehatan apalagi. Iya benar,
kamu mungkin terlalu banyak mikir tentang kesehatan kamu nih. Benar-benar bagus sekali itu dipikirkan ya, yang penting, tapi jangan jadi kekhawatiran, karena Virgo ini kebanyakan worry gitu, dan Virgo kebanyakan worry tentang kesehatan. Tapi jangan, karena ketika kamu worry tentang kesehatan, kamu bisa malah jadi menurunkan imun. Oke, ini balik lagi ke relationship ya, jadi bukan kesehatan. Dan untuk Virgo, mungkin ini juga adalah seseorang yang sainsnya mungkin seseorang yang akan mendekati kamu gitu ya. Dia pinter, apalagi tentang nulis. Dia senang banget nulis karena orangnya kayak sendirian gitu ya, terus kayak berada di dalam pikirannya. Wah, kayak Malachite nih tadi. Malachite juga ngomongin gitu kan tentang thoughtful gitu ya. Nah, ini kayak seseorang yang sangat apa ya, mungkin agak introvert sih, tapi nggak semua Virgo introvert, cuman memang kebanyakan mereka pendiam gitu, dan mereka tuh senang menginspirasi, mengekspresikan pikirannya itu dengan tulisan gitu. Jadi kayak banyak Virgo yang keluar atau terlihat sebagai good writer gitu. Terus dia juga kayak seseorang yang sangat organized dan planning sesuatu, tapi ketika plan itu nggak berjalan sesuai sama yang dia inginkan, dia jadi stres dan jadi kayak dia sebel gitu, dia hate. Jangan, kalau kamu Virgo, just accept it, oke? Jadi jangan dilawan lah, biarin aja kalau sesuatu plan itu tidak terjadi. Tapi Virgo itu juga seorang yang gentle gitu ya, seorang yang lembut, mild gitu. Dan kemungkinannya nih ketika keluar ini mungkin kamu juga harus living a cleaner, kayak kamu harus hidup dengan cleaner life, cleaner thoughts, cleaner needs gitu. Jadi kayak kamu harus jelas tentang clear tentang your thought, tentang segala sesuatu yang kamu inginkan ya. Jadi kamu harus benar-benar clean tentang itu, dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan bisa kamu capai ketika kamu clear tentang itu semua. Oke? Lalu ada 11 house, friends. Wah, nih nyambung sama community. Memang kamu harusnya memang sangat-sangat berkomunitas nih. Maksudnya kalau ketika kamu saat ini mungkin sedang udahlah lagi pandemi gini, kayak lagi males gitu ya, udah deh daripada gue nanti sakit atau apa gitu, jangan sendirian, karena kamu nggak sendirian kok, you are not alone, semuanya ngerasain hal yang sama, dan pandemi ini memang sucks ya. Oke, tapi jangan lupa karena kamu masih punya teman, masih punya ya mungkin komunitas kamu gitu ya, dan itu tolong coba kamu kayak maksimalkanlah gitu dengan secara kreatif mungkin apa yang kamu suka dari hal-hal itu semua gitu ya, untuk live up your life gitu, untuk menghidupi hidup kamu, oke? Dan untuk mengejar tadi nih relationship yang tadi yang akan baru untuk kamu. Dan yang terakhir, kamu juga dapat 2 lagi dari monologi, di mana 1 dan 2, file 2 itu mendapat 1 doang, kamu dapat 2. Yang pertama adalah step out of your comfort zone. Nih, kamu disuruh keluar dari comfort zone. Mungkin kamu terlalu nyaman sendirian, kamu terlalu nyaman untuk udahlah gini aja gitu ya. Please be creative, be playfulness. Tuh, diminta untuk be playfulness dan step out of your comfort zone. Kamu jangan comfort aja di rumah-rumah, diem-diem aja ya kan? Jangan. Karena apa? Ini apa? Oh ya, luck is on your side. Tuh, new moon in Sagittarius. Oke, sebentar lagi ya. Oke. Nah, step out of your comfort zone because luck is on your side. Jadi kamu jangan khawatir. Kamu bisa untuk step out dari segala sesuatu yang buat kamu nyaman. Mungkin kenalan baru ya, kamu bisa. Mungkin kamu akan ketemu seseorang yang dari komunitas ini gitu kan, komunitas yang kamu baru coba ikuti ya, atau mungkin kamu juga akan ketemu dengan teman lama ya, teman lama, friends. Di sini ada 11 house. Oke, friends ya, mungkin circle friends kamu, dan itu teman lama kamu kayak ketemu lagi, karena mungkin setelah pandemi ini kan banyak orang yang online gitu kan, jadi kayak ketemu lagi di online lah, terus kayak rekindle
hubungan kamu dengan dia, terus kayak kok cocok. Nah mungkin juga dari pertemanan gitu, atau dari komunitas. Tapi yang pasti yang dua ini harus benar-benar kamu fokus, step out of your comfort zone, because luck is on your side. Oke? Ya, itulah bacaan kamu untuk reading dari pile 3. Dan kamu udah pilih botolnya. Nah, kita akan ketemu untuk baca charm ya, kemudian juga untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kamu dengan pendulum. Oke? Sampai ketemu di botol yang sudah kamu pilih. Bye bye. Halo. Oke, ini untuk kamu yang pilih botol New Love ya. Aku taruh sini botolnya. Nah, ini adalah charm untuk kamu untuk your next love and relationship. Boleh tolong dikecilkan kalau misalnya ini mengganggu ya, suaranya terlalu keras. Aku udah rubah tempatnya jadi box. Oke. Banyak juga ya. Wow, ada infinity love. Mungkin ini akan sampai pada pernikahan. Wow, nice. Sebentar aku. Oke. Ya. Ini adalah charm kamu. Ada love, ada clover, ada food ya. Ada wisdom dengan owls, lalu ada kemudi, ada ada clover 2 nih. Kemudian ada cewek, ada king, lalu ada heart, ada protection, dan juga ada ikatan. Oke. Charm kamu di sini tadi aku sudah kasih tahu sebentar, karena ini adalah love dan di sini ada infinity. Jadi mungkin next love kamu atau relationship kamu yang nanti akan terjadi akan menjadi cinta yang everlasting. Lalu ada clover, di sini adalah peruntungan, dimana kalian berdua beruntung saling menemukan. Oh, nice. Tuh, kalian berdua beruntung saling menemukan ya. Kalian berdua akan sangat merasa seperti itu ya, mudah-mudahan cepat ketemunya. Oke. Lalu ada steps. Nah, kamu harus melangkah. Gak bisa diem-diem aja ya kan, gak bisa diem-diem aja. Kamu juga tetap harus melangkah untuk membuat suatu statement. Entah kamu berdoa kepada Tuhan, entah kamu melakukan komunikasi, entah apapun. Kayak kamu bergabung dalam community atau apapun lah. Kamu harus melangkah untuk memastikan bahwa kamu akan mendapatkan love dan relationship yang terbaik untuk kamu. Oke? Pun kalau kamu ketemu sama yang negatif, kamu harus melangkah untuk menjauh gitu ya. Oke. Lalu wisdom, di sini akan ada kebijaksanaan yang akan kamu dapatkan ketika kamu sedang menjalin relasi atau relationship dengan seseorang ini ya, yaitu new love kamu. Oke. Ya, di sini juga ada kemudi ya, kemudi kapal. Nah, siapa yang akan mengemudikan kapalnya ya? Nah, ini ada satu kemudi, berarti ketika kamu berdua itu akan jadi satu dan bersatu untuk mengemudikan ke satu tujuan yang sama. Oke, ini nyambung sama yang love nih, satu tujuan yang sama. Jadi mungkin memang amin ya, relationship kamu yang nanti yang akan next itu akan berlanjut ke pernikahan. Amin. Ada beauty, ada flower, dimana kamu akan merasakan keindahan ya kan, merasakan kebaikan dari hubungan atau relationship kamu yang berikutnya. Oke. Ini clover udah ya. Dan ada cewek di sini, ini mungkin kamu ya. Mungkin kamu akan lebih dominan di dalam hubungan. Biasanya kayak gitu sih. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kan hubungan macam-macam nih. Nah, kemungkinannya nih dengan charm cewek ini, kamu akan banyak didengarkan, kamu akan banyak diberikan kebebasan sama pasangan kamu gitu ya. Kalau kamu cewek di sana,
Dan ketika kamu yang melihat ini cowok, berarti kamu akan lebih membebaskan cewek kamu untuk lead the way atau lead your relationship gitu. Kemudian king di sini. Kalian akan sama-sama memperlakukan seseorang yang kamu cintai ya, dengan kayak you are the king of my heart gitu. Jadi jadi saling sangat-sangat menyayangi dan saling mencintai untuk hubungan your next love and relationship nanti ya. Oke. Oh, ini juga ada heart lagi. Love. Dan ini kayak apa ya, sumbu gitu ya. Jadi kayak kamu dan dia ini sumbunya bersatu jadi cinta. Oke. Dan ada proteksi di sini. Ya, berarti hubungan kamu diprotek sama sesuatu yang lebih besar ya, atau kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu. Ada proteksi di sana. Dan ada ikatan, ya kan? Ada ikatan yang akan terjalin antara kamu dan dia di dalam hubungan your next love atau your next relationship ini. Oke, ini adalah bacaan untuk charm kamu. Kemudian aku akan tarik inisial. Inisialnya apa ya? Wow, banyak. Oke. Ada W. Ini mungkin huruf pertamanya dia. Ada H. Inisial dia pertama kali. Ada X. X siapa nih? X, Mr. X atau Mrs. X. Ada C. Lalu ada G. Ini adalah huruf kecil atau dari antara namanya dia ada ininya ya, ada G-nya. F. Ada Z. Ada Z. M. Nice. Ada M. Lalu ada P. Oke, mungkin di antara namanya ada huruf Z, M, P, dan G. Dan N. Ada huruf N. Dan ada C lagi. Oke. Jadi inisialnya mungkin ada W, H, X. Ya, W, H, X, C, dan F. Lalu untuk diantara namanya mungkin ada huruf G, Z, M, P, N, C. Aku baru sadar kalau nggak ada vokal di sini ya. Ya, oke. Ini adalah inisialnya, dan untuk pendulumnya aku berikan 2 pertanyaan. Ya. Sorry. Oke. Aku berikan kesempatan 2 pertanyaan. Sebentar, aku adjust dulu supaya di tengah. Ya, sudah di tengah. Oke. Pertanyaan pertama, silakan ajukan. Kemudian aku tarik pendulumnya. Di sini ada no, wait, maybe, better, divine timing, dan yes. Oke. Ini pendulumnya sudah di tengah. Ya. Kita tarik ya. 1, kamu tanya. 2, 3. Better. Oh my god. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Amin. Oke. Kemudian yang kedua ya. Pertanyaan kedua, silakan diajukan. Aku akan tarik. 1, 2, 3. Yes, wow. Pertanyaan kamu dua-duanya jawabannya bagus. Mudah-mudahan ini dapat membantu kamu untuk memberikan gambaran ya tentang next love dan relationship kamu berikutnya. Oke, sending you love and light. Bye-bye. Halo, oke, ini untuk kamu yang pilih botol wait for me please. Siapa nih yang suruh nunggu kamu? Oke, kita ambil charm. Bisa dikecilkan suaranya kalau suaranya mengganggu. Aku sudah ganti di box sekarang. Mudah-mudahan tidak terlalu keras suaranya ya.
Aku tutup mata. Oke. Banyak juga charm kamu. Wow. Oke, ada 2. Kupu-kupu. Ada 2 lagi. Nice. Ada ada 2 kupu-kupu lagi. Wow, 2-2. Nice. Oke. Ya. Ini adalah charm kamu. Ya, ada gosh. Ada kata gosh, ada burung, ada 2 bunga, ada jalinan di sini, lalu ada clover, ada wisdom atau ada owl ya. Lalu ada cewek, ada 2 crown, kemudian ada 2 juga kupu-kupu, lalu ada teddy bear. Wow, nice. Sesuatu yang sangat nyaman. Gosh, pertama kali ini adalah ketika kamu melihatnya, mungkin kamu akan langsung gosh, he's very handsome, she's very beautiful. Seorang yang mungkin akan take your breath away. Langsung ngomong gosh, my gosh. Oke, kemudian ada burung di sini, birds ya. Ya, oke, kamu kayak lepas bebas ini untuk seseorang yang ini adalah next love and relationship kamu ya, untuk seseorang yang kamu suka, kamu inginkan ya. Kamu bebas untuk memilih siapapun orangnya dan kamu bisa untuk mendapatkannya, jangan lupa. Lalu ada 2 beauty di sini, keindahan. Well, kalau keindahannya cuma 1 jadi kayak kurang lengkap ya. Berarti ada akan completion di love and relationship, next love and relationship kamu. Jadi kamu akan merasa komplit gitu, kayak ada sesuatu yang melengkapi gitu kan, dengan keindahan yang mengisi hari-hari kamu. Lalu ini ada jalinan, dimana jalinannya tidak terputus. Jadi ini jalinannya yang kuat gitu ya. Kalau ditarik dari sisi sana dan sisi sini nggak akan terputus gitu. Jadi mudah-mudahan adalah jalinan yang kuat untuk next love sama relationship kamu ya. Kemudian ada clover di sini, yaitu keberuntungan. Kamu akan mendapatkan keberuntungan dari your next relationship. Amin. Ada owl di sini ya. Kamu juga akan mendapatkan kebijaksanaan. Kamu akan melihat apakah yang terbaik untuk relationship kamu, siapakah yang terbaik untuk relationship kamu. Dan ini ada cewek juga di sini, ya kan? Mungkin kamu yang akan memutuskan nanti, kalau kamu cewek ya, pada saat kamu berada di dalam sebuah relationship, kamu akan lebih dominan mungkin, atau lead your relationship, lebih seperti apa nantinya. Kemudian ada crown. Di sini crownnya 2 nih. Kalian saling menempatkan masing-masing ya, kayak entah kebutuhan masing-masing, entah orang pasangan kamu ya, masing-masing tuh kayak bener-bener merajalah di hati kamu. Jadi segala apapun yang kebutuhannya dia tuh kamu mau dia bahagia gitu. Dan dia pun juga seperti itu. Wow, couples kamu kayaknya oke banget nih. Ada pasangan nih, dan kamu akan menikmati keindahan bersama ya. Karena kupu-kupu itu biasanya mencloknya di bunga ya kan. Nah, bunganya ada 2 pula tuh, pas banget. Dah happy dah kamu tuh berdua. Jadi kayak kalian akan merasakan keindahan, kalian akan menikmati keindahan bersama. Dengan relationship ini kalian akan bahagia, amin. Oke. Dan yang pasti kalian berdua akan sangat merasa nyaman. Kalian berdua akan sangat merasa nyaman seperti memeluk teddy bear ini gitu. Jadi kalian berdua akan merasakan nyaman satu sama lain, dan perasaan yang kayak itu kayaknya rasa nyaman, terus udah gitu aman, tentram gitu ya, kayak damai. Nah, ini yang akan kamu dapatkan di your next love and relationship. Amin. Oke, ini adalah bacaan kamu untuk charm. Lalu kita ambil inisial. Nah, siapakah dia? Coba kita lihat inisialnya. Aduh, sorry, aku nabrak kamera dan goyang. Kita lihat inisialnya.
Oke. Wow, nice. Inisialnya ada, oke, ada M. Oh sorry, ini W, maaf. Ada W, ada W lagi. Ada H, ini mungkin di antara namanya ada huruf H. Ada B inisialnya, ya. Ada B. Kemudian ada P, mungkin di antara namanya ada P. Ada R. Ada W. Ada A. Inisialnya A mungkin ya. Oke. Inisialnya A, lalu ada K. Siapa namanya tuh kira-kira? Ada vokal di sini, akhirnya ada I. Oh, sorry, ini I besar. Jadi mungkin inisial Indra mungkin. Kemudian ada D, ya, kamu lebih tahu nih untuk inisialnya. D-nya juga inisial besar karena. Lalu ada F. Oke, F mungkin dari bagian namanya ada F. Lalu ada C. Oke. Ini adalah inisialnya W, B, A, K, I, D. Lalu ada bagian dari namanya H, P, R, W, F, dan C. Oke, ini adalah inisialnya. Dan untuk yang terakhir yang kamu tunggu mungkin adalah jawaban dari pertanyaan kamu. Oke, ini aku kasih lihat dulu ya. Bentar, aku adjust dulu supaya di tengah. Oke, udah di tengah. Ini aku kasih lihat dulu, yang hijau yes, kemudian yang pink fuchsia ini no, lalu ada wait, ada maybe, ada better, dan divine timing. Oke, sudah siap untuk menjawab pertanyaan kamu yang pertama? Oke, aku akan tarik, silakan tanyakan. Ya, aku adjust dulu. 1, 2, 3. Apa? Oh, wait. Jawabannya wait. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, ya. Silakan ditanyakan, aku tarik. 1, 2, 3. Maybe. Oke, jawabannya maybe ya. Jadi yang pertama tadi jawabannya wait, yang kedua jawabannya maybe. Oke, itu saja dariku. Semoga hal ini membantu dan terima kasih. Sending you love and light. Bye bye. Halo. Oke, ini adalah untuk kamu yang pilih botol It's Up to You. Ya. Taruh sini. Ini adalah bacaan charms kamu. Boleh dikecilkan ketika aku ambil ya charmsnya. Satu suaranya mengganggu. Oke. Wow, charms kamu banyak. Oke, aku satukan dulu. Wow. Banyak ya. Nyampe nggak nih? Aduh. Oke. Banyak. Ini kayaknya paling banyak nih charmnya. Ya. Ini adalah charm kamu ya. Banyak banget. Ada heart, ada kucing, ada bintang, ada teddy bear, ada... Oh, ini belum dibalik. Ini sebenarnya ini kayak charm blessing. Lalu ini ada kunci, ada salib di sini. Oh, kenapa salib ada di sini? Oke, kemudian ada kunci, ada love, ada yang terikat nih, ada ikatan di sini. Oke, terus dia jatuh. Lalu terus ada anchor.
Oh, ada traveling nih, ada menara Eiffel, ada ikatan lagi di sini. Totem. Oh, ada gosh, ada cewek, ada butterfly. Waduh, jatuh lagi, sorry. Ada apa nih? Oh, oke. Owl ya. Jadi kalau lihat dari charm kamu, love. Di sini udah pasti ada cinta. Next love kamu memang benar-benar didasarkan oleh cinta. Jadi ini adalah sumbu ya, kayak sumbu. Ini kamu, ini dia, terus kamu bersatu menghasilkan cinta. Lalu ada lucky charm kamu. Di sini ada kucing. Ada 2 kucing ya. Jadi mungkin kamu dan dia, atau mungkin dia penyuka kucing. Nah, ada blessing. Di sini kamu dapat blessing. Jadi kamu mungkin akan diberkati dengan hubungan kamu dan dia ya, ini ya. Ada blessing di sini. Ada stars. Mungkin kamu sudah berharap sama dia sudah lama. Atau mungkin memang kamu harapannya memang pengennya sama dia ya, bisa jadi. Oke. Dan dia adalah kunci untuk kamu, dan dia adalah kalian kayak 2 kunci gitu. Aduh, lucu banget sih, pair gitu dong, kayak pasangan gitu. Yang satu kuncinya merah, yang satu kuncinya silver gitu, tapi kayak pasangan kunci, kayak masing-masing pegang kunci hatinya gitu. Yang satu pegang kunci kamu juga pegang kuncinya dia, dan kalian tuh kayak saling merasa nyaman gitu berdua. Hubungan yang akan sangat merasa nyaman, aman, damai gitu. Kalian akan merasakan hal itu. Nice. Oh, ada ini, ada love, dan love-nya infinity. Wow, love infinity ini kayak love-nya everlasting lah gitu ya, selamanya. Amin. Mudah-mudahan mungkin ini adalah next relationship kamu yang menuju ke pernikahan ya. Lalu ada apa ini? Ada anchor. Ada anchor atau stabilitas, keamanan, atau sesuatu yang benar-benar menjejak gitu ya, sesuatu yang benar-benar real gitu, dan itu kayak tertanam di dalam. Kayak misalnya kalau kapal ya berlabuh tuh, jadi dia harus nanam anchornya gitu kan, supaya dia kuat, supaya dia tertanam kuat dan gak kemana-mana. Udah di situ aja gitu. Jadi jangan kemana-mana lagi, dia gak kemana-mana, kamunya juga gak kemana-mana lagi mencari cinta yang baru. Kemudian ada totem atau ini spirit. Jadi spirit yang akan mengawasi atau akan menjaga kamu ya, hubungan kamu berdua terutama. Oke. Lalu ini ada ikatan. Ada ikatan yang mungkin saat ini belum terjalin atau sedang diusahakan atau gimana nih. Oke. Nah, ini nih butuh ikatan ya, supaya dia bisa mengikat. Nah, oke. Lalu ada gosh. Aduh, kebalik-balik. Oke. Nah, ini mungkin pada saat kamu ketemu dia dan dia ketemu kamu, kalian berdua sama-sama mikir, gosh, she's beautiful, gosh, he's handsome, kayak gitu-gitu deh. He's so handsome. Dan ini ada cewek, dimana hubungan ini mungkin akan lebih sangat dominan sama kamu atau sama siapapun ya yang cewek di luar sana. Oke. Dominannya dalam arti you will lead this relationship gitu, kayak mau kemana tujuannya, lalala gitu deh. Oke. Lalu ada butterfly, dan hubungan ini akan bertransformasi menjadi sesuatu yang indah. Ada butterfly juga nih di cincin aku. Oke. Sesuatu yang sangat indah untuk kamu ya kan, bertransformasi. Kemudian mungkin kamu juga akan traveling gitu. Di situ ada menara Eiffel, dan ini ada wisdom dari owl ya. Terus kayak dia bawa satu mutiara gitu ya kan. Wisdom yang sangat berharga yang akan kamu dapatkan di dalam menghadapi atau menjalani relationship kamu bersama dengan dia. Oh, oke, I know. Di sini ada salib, ya kan? Di sini ada salib dan ada
unreliable. Ini kemungkinan adalah beban karena mungkin kamu long distance relationship-nya ya. Karena mungkin kamu long distance relationship-nya, atau mungkin kamu sebenarnya sedang merencanakan tentang pergi ke satu tempat tapi ternyata nggak bisa terjadi atau terwujud, jadi itu kayak jadi satu beban untuk kamu. Nih salib ini bukan religion tertentu ya, tapi biasanya dia melambangkan sebuah beban, dan ini kayak di travel gitu ya, kayak sesuatu yang tidak terjadi, dan itu mungkin memberikan beban untuk kamu gitu. Atau long distance relationship, jadi kayak kamu berbeban ya nggak bisa ketemu lalala gitu deh karena jauh. Oke, itu adalah bacaan charm kamu. Kemudian kita akan ambil inisialnya. Oke, kita ambil inisialnya ya. Kira-kira kamu dapat siapakah? Wow, kamu dapat banyak. Oke, kita lihat inisialnya A. Ada J. Oke, ada J. Ada C. Ada Q. Oke, ada B. Ada U. Lalu ada N, ini mungkin di bagian namanya ada N, huruf kecil ya. Ada S, di bagian namanya juga. Lalu ada B, ya. Ada C, oke. Ada D, oke ini inisial. Ada T, inisial. Dan ada N, inisial. Oke, wow, inisialnya banyak. Jadi ada T, D, A, J, C, Q, B, U, N. Lalu ada bagian namanya ada N, S, B, dan C. Oke, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu pendulum. Oke, aku adjust dulu pendulumnya ya, supaya di tengah. Nah, sekarang kamu bisa sampaikan satu pertanyaan, adalah pertanyaan pertama. Silahkan ditanyakan. Aku akan tarik pendulumnya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah siap pertanyaannya? Aku tarik ya. 1, 2, 3. Jawabannya maybe. Oke. Oke, ini adalah pertanyaan kedua ya. 1, aku tarik pendulumnya. 2, 3. Wah, jawabannya better. Oke, jadi apapun yang kamu tanyakan ya, jawabannya itu better than you ever think, atau better dari yang kamu harapkan, lebih baik dari yang kamu harapkan. Oke? Itu saja dariku, semoga hal ini membantu dan memberikan gambaran untuk kamu untuk your next love and relationship. Terima kasih. Sending you love and light. Bye-bye.